Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Bahwa ada satu undang-undang sialan, undang-undang yang menyebabkan hampir seluruh rakyat kecil tergusur, termasuk masyarakat adat, petani, dan utama tentunya kaum buruh tersungkur gara-gara undang-undang ini. Namanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang yang merupakan produk dari orang-orang yang memang berkhidmat bukan kepada rakyat banyak, tapi berkhidmat kepada kaum oligarki. Saudara-saudara sekalian, untuk mengalahkan satu rezim, satu kekuasaan yang berkhidmat kepada oligarki, kepada pemilik modal, tidak ada kata lain selain memperkuat kesatuan rakyat bersama untuk menumbangkan satu rezim yang memang korup seperti ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati para tokoh ormas, para habaib, ulama, kiai dan guru-guru kita semua. Hadirin para buruh, kaum muslimin dan anak bangsa setanah air Indonesia yang kita cinta semua. Kita tahu bersama bahwa Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa dan juga agama. Betul? Termasuk rentang adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Betul? Kita juga tahu saat ini media memberitakan begitu dahsyat dan luar biasa yang terjadi pada saudara kita yang ada di sana. Tanah tempat tinggal mereka yang sudah turun-temurun, sudah ratusan tahun mereka tinggal di sana, kini kita ketahui bersama sedang dibombardir, dihajar habis-habisan. Yang menghajar bukannya penjajah, yang berbeda dengan kita, akan tetapi yang justru menghantam, merugikan, bahkan nyaris hampir ada beberapa menjadi korban. Yang melakukan itu adalah justru orang-orang kita sebangsa dan setanah air. Siapa mereka? Siapa mereka? Siapa mereka? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saya mau tanya kepada saudara sekalian, apakah kalian semua melihat, mendengar, bahkan menyaksikan dari media-media yang jujur menyampaikan kepada kita yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Lampang? Begitu luar biasanya mereka menderita, mereka bersedih karena tanah tempat tinggal mereka, rumah tempat tinggal mereka yang sudah sangat turun-temurun ditinggal oleh mereka saat ini sedang dihancurkan, saat ini sedang dipindah-pindahan kekuasaan yang berkuasa rakyat lakukan itu. Siapa dia? Siapa itu? Mereka presiden dan turunan-turunan kita pembantunya. Betul? Kalau saat ini terjadi macam seperti ini, pemerintah yang kita gaji bersama dengan rakyat, betul?
Berarti musuh kita siapa? Musuh kita siapa? Takbir. Saudara, hati jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikan, kalau sudah pemerintah yang dikaji dari duit rakyat, kemudian justru bukan mensejahterakan rakyat, justru malah bukan melindungi hak-hak rakyatnya, maka yang terjadi apa? Bahwa justru mereka sedang memusuhi Allah. Betul, betul. Perang Badar, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penyampaian sebuah firman yang begitu mulia, yang menjadi pengingat dan juga menjadi motivasi Rasul di dalam perang tersebut untuk tetap berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Allah pasti akan membela yang sedikit. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Allah yang menyatakan sesungguhnya Muhammad yang membunuh mereka adalah bukan kalian, tapi yang membunuh mereka adalah Allah. Betul. Bahkan kata Allah, sesungguhnya bukan engkau yang melempar senjata kalian, akan tetapi Allah lah yang melemparkan senjata kalian kepada mereka musuh-musuh kalian. Saya mau tanya, kalau pemerintah sudah memusuhi rakyat, rakyatnya ini minta kepada Allah, saya mau tanya, yang menjadi musuh Allah itu rakyat atau pemerintah? Allah rakyat atau pemerintah? Rakyat atau pemerintah? Saya mau tanya, kira-kira kalau presiden tanpa pemerintahan model semacam ini mau dilanjutkan atau ditunggang? Mau dilanjutkan atau diteruskan? Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kami datang kemari dengan beberapa teman-teman dari Asosiasi Juta Buruh melakukan aksi piket untuk mengingatkan MK bahwa ada satu undang-undang sialan, undang-undang yang menyebabkan hampir seluruh rakyat kecil tergusur, termasuk masyarakat adat, petani, dan utama tentunya kaum buruh tersungkur gara-gara undang-undang ini. Namanya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, undang-undang yang merupakan produk dari orang-orang yang memang berkhidmat bukan kepada rakyat banyak, tapi berkhidmat kepada kaum oligarki. Saudara-saudara sekalian, untuk mengalahkan satu rezim, satu kekuasaan yang berkhidmat kepada oligarki, kepada pemilik modal, tidak ada kata lain selain memperkuat kesatuan rakyat bersama untuk menumbangkan satu rezim yang memang korup seperti ini, saudara. Jadi rezim yang dimaksud di sini bukan hanya orang per orang. Rezim di sini adalah satu cara pandang, satu cara berpikir, satu metode. Karena itu cara berpikir, cara pandang dan metode seperti rezim yang sekarang harus diakhiri. Paling tidak boleh ada lagi yang bisa melanjutkan rezim-rezim seperti ini pada waktu-waktu yang akan datang, saudara-saudara. Kita di sini, saya juga alhamdulillah umat Islam dan bersahabat dengan teman-teman FPI karena pernah bareng-bareng di penjara waktu itu, ya kan? Gara-gara Omnibus Law saya di penjara, alhamdulillah bareng sama Habibana juga di Bareskrim. Jadi dia ada reuni di Bareskrim nih, Taman ini reuni. Jadi alhamdulillah kita dekat dan memang kita satu pikiran. Kita semua radikal, saudara. Kita semua radikal. Karena kita menginginkan perubahan yang nyata, karena kita tidak menginginkan perkuculan seperti di Rembang, seperti di Kalimantan, di Sumatera dan sebagainya. Kita radikal terhadap itu, saudara. Jadi kalau saudara mau bergaul dengan saya, maka saudara harus menyatakan saya radikal. Bolehkah saya berteman dengan Jomhor? Maka saya katakan Anda boleh bergaul dengan saya. Kalau Anda bukan radikal, Anda tidak boleh bergaul dengan saya. Mengerti? Jadi ada dampak sedikit radikal. Radikal itu adalah melawan pada rezim yang sontoloyo, saudara. Ya, bukan, tidak ada, saya tahu persis. Ya, jadi nggak usah takut, kita memang semua radikal.
Kalau kita tidak radikal, negara ini akan menjadi tempat untuk pengadaian dari para pemimpinnya nanti. Digadaikan, kita harus radikal melawan penggadaian bangsa ini. Dan kaum buruh semua, insya Allah yang di dalam aliansi Aksi Cipta Buruh sama senasib dan sepenanggungan dengan teman-teman yang ada di berbagai wilayah di Indonesia yang tergusur oleh Undang-Undang Omnibus Law. Jadi kita tidak ada perbedaan. Di sini kita betul-betul berkhidmat kepada apa? Kalau ditanya orang siapa lebih Pancasila, kita lebih Pancasila dari mereka semua. Ya, kita lebih Pancasila, kita lebih ingin menegakkan Undang-Undang Dasar 45. Karena jelas di situ adalah negara ini didirikan, undang-undang dibangun, konstitusi dibangun untuk berkhidmat kepada rakyat banyak, bukan kepada pemilik modal, bukan kepada asing. Dan kita betul-betul ingin melawan itu semua. Jadi saudara sekalian, saya terharu kita bisa berkumpul bersama dan mudah-mudahan insya Allah kita akan terus membangun kekuatan, memastikan jangan sampai anasir-anasir yang terus ingin menjual bangsa ini bercokol terus di negeri ini. Jadi sekarang lebih banyak londo-londo Iran, saudara. Ya, dulu ada namanya Belanda kulitnya putih jelas. Sekarang ini Belanda itu nggak kelihatan karena warna kulitnya sama dengan kita. Tapi bisa jadi jahatnya jauh lebih jahat dari Belanda yang berwarna putih itu, saudara. Ya, lebih jahat. Membulldozer rakyat. Besok yang ingin membulldozer rakyat, kita bulldozer rame-rame, saudara. Ya, siapkan borgol sebanyak-banyaknya. Sebentar lagi kita akan memborgol orang-orang yang ingin memborgol rakyat dimanapun ada, saudara. Yang memborgol rakyat. Siap semua ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi nyata dan kita akan bergantian nanti teman-teman serikat buruh juga mohon dukungan karena isunya sama. Isunya melawan oligarki, isunya adalah melawan ketidakadilan, dan apa yang terjadi di Rempang itu di Undang-Undang Omnibus Law itu ada. Barang siapa ada pembangunan nasional yang masuk ke dalam wilayah adat kemudian dilawan oleh rakyat setempat itu boleh ditangkap, saudara-saudara. Ada di undang-undang itu. Ya, jadi undang-undang itu undang-undang sialan, undang-undang yang disebut dengan undang-undang bajingan tolong itu. Ya, paham saudara ya. Jadi kita sama senasib sepenanggungan dan sama-sama berjuang, insya Allah berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta sekali lagi yang lebih keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, di sini perwakilan ketua-ketua sudah kumpul. Saya mewakili Purnawirawan akan menyampaikan apa yang menjadi unek-unek di dalam dada saya. Saudara, mencermati perkembangan dan dinamika penduduk Rempang, Kepulauan Riau, sudah jelas dan tegas mereka adalah rakyat yang sudah lama berada di situ, tapi disia-siakan, akan digusur, tapi tidak disiapkan tempatnya. Kita bisa bayangkan, saudara-saudara. Oleh karenanya, saya atas nama Purnawirawan TNI Polri seluruh Indonesia akan berjuang, akan membela bersama-sama kalian rakyat. Jangan khawatir, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi mulai bertelur, mulai beranak pinak sekarang. Saudara masih ingat waktu ada BPIP HIP,
Masih ingat waktu ada undang-undang Omnibus Law dan Cipta Kerja? Masih ingat waktu ada undang-undang KUHP yang baru? Masih ingat waktu ada undang-undang IKN, Ibu Kota Negara Nusantara, yang ada di Pasar Panajam? Saudara-saudara, saya kembalikan kepada aksi bela rakyat Rempang. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita tidak boleh tinggal diam. Dimanapun berada, namanya sekelompok masyarakat, selama dia menyandang warga negara Indonesia, mempunyai hak yang sama dengan kita. Tragedi lahan yang ada di Rempang harus kita sikapi, harus kita bantu, harus kita bela. Sanggup? 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 Harus sanggup. Mencederai, mencelakai sebagian rakyat Indonesia berarti semua warga negara Indonesia akan. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengakhiri orasi saya. Marilah kita bersama-sama, jangan ragu-ragu. Siapapun yang di daerahnya ada proyek atau apapun namanya, kalau itu memang tidak menguntungkan rakyat, cepat berteriak agar kita semua dengar. Ini kira-kira yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, driver online Depok. Badan saya sehat, wajah saya segar, stamina saya selalu terjaga. Karena apa? Resepnya, rahasianya adalah minum Madui Hutan Baduy. Jangan lupa belinya pada Bang Ramin. Ingat, Bang Ramin.